Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rashid Amrain, mahasiswa semester 1 Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, prodi PPKN. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Pengaruh Teknologi, Informasi, dan Komunikasi terhadap Literasi Maritim di Era Digital. Topik ini saya ambil karena saat ini dunia maritim semakin erat kaitannya dengan perkembangan teknologi digital dan peran teknologi informasi serta komunikasi atau TIK sangat besar dalam membentuk kemampuan literasi maritim yang modern. Kita tahu bahwa kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam hampir semua bidang kehidupan, termasuk di sektor kemaritiman, mulai dari navigasi kapal, sistem komunikasi laut, hingga pengambilan keputusan dalam operasi maritim. Semuanya kini banyak bergantung pada teknologi digital. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan secara menyeluruh bagaimana pengaruh TIK terhadap literasi maritim, mencakup latar belakangnya, metode penelitian yang digunakan, pembahasan utama, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan TIK di dunia maritim. Industri maritim saat ini semakin tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam berbagai aspeknya. TIK digunakan untuk navigasi, komunikasi, dan juga pengambilan keputusan. Dampaknya terhadap literasi maritim sangat signifikan. Literasi maritim sendiri mencakup kemampuan untuk mengerti dan menggunakan informasi serta teknologi maritim. Ini sangat penting untuk menjalankan kapal dan aset maritim lainnya dengan aman dan efisien. Dengan bantuan TIK, para profesional maritim dapat lebih mudah mengakses dan berbagi informasi serta mendapatkan alat baru yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Secara umum, literasi maritim adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari grafik serta peta maritim. Nah, ada juga beroperasi dengan menggunakan sistem navigasi elektronik dan berkomunikasi secara efektif dengan profesional maritim lainnya. Ada juga mengambil keputusan berdasarkan informasi yang berhubungan dengan operasi maritim. TIK sendiri mencakup berbagai perangkat dan teknologi elektronik seperti komputer, internet, telepon seluler, dan sistem satelit. Teknologi ini sudah lama digunakan di industri maritim. Namun peningkatan pesat dalam teknologi dan ketersediaan bandwidth telah mengubah cara kerja TIK di sektor ini. Penggunaan TIK memberikan dampak besar, antara lain memudahkan akses terhadap informasi melalui grafik dan peta maritim, menyediakan pelatihan dan pendidikan maritim yang lebih efektif, meningkatkan operasi dan pemantauan lalu lintas maritim, dan mencegah kecelakaan serta dampak lingkungan melalui analisis dan prediksi yang lebih akurat. Namun tentu saja ada juga beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti biaya penerapan TIK yang mahal serta kompleksitas penggunaannya yang membutuhkan keterampilan khusus. Di sisi lain,
peluang besar juga muncul. Misalnya, memberikan pelatihan kepada audiens yang lebih luas, menyediakan pembelajaran yang fleksibel dan personal, lalu meningkatkan kualitas pelatihan sambil mengurangi biaya. Karena itu, penting bagi dunia pendidikan dan pelatihan maritim untuk bisa mengatasi tantangan tersebut agar potensi TIK dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Ada juga metode penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai buku, jurnal, dan sumber online yang relevan dengan topik ini. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha mendeskripsikan secara sistematis bagaimana pengaruh TIK terhadap literasi maritim di era digital, tanpa mengubah fakta atau menambah opini pribadi. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu ada literasi maritim. Literasi maritim adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi serta teknologi yang berhubungan dengan kelautan. Kemampuan ini mencakup hal-hal seperti membaca dan memahami grafik serta peta maritim, melakukan navigasi dengan sistem elektronik, berkomunikasi dengan profesional lain, hingga membuat keputusan berdasarkan data operasional. Selain itu, literasi maritim juga mencakup pemahaman terhadap dampak lingkungan dari aktivitas maritim, kemampuan mengoperasikan dan memelihara peralatan maritim, serta ketaatan terhadap peraturan dan standar keselamatan laut. Banyak organisasi dunia yang berperan dalam mempromosikan literasi maritim, seperti IMO, International Maritime Organisasi, WMU World Maritime University, dan American Association of Maritime Educators. Organisasi-organisasi ini berperan besar dalam menyusun standar pendidikan dan pelatihan. Misalnya konvensi, yaitu Standards of Training, Certification, and Keeping for Seafarers. Manfaat literasi maritim sendiri sangat luas, antara lain meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasi kapal, mengurangi risiko kecelakaan dan polusi laut, meningkatkan komunikasi antar profesional maritim, memperdalam pemahaman terhadap dampak lingkungan, memperluas peluang kerja di sektor kemaritiman. Ada juga teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK. TIK adalah istilah luas yang mencakup berbagai perangkat elektronik untuk mengakses, menyimpan, dan berbagi informasi, mulai dari komputer, jaringan internet, ponsel pintar, hingga sistem satelit. Dalam industri maritim, TIK sudah digunakan sejak lama, tetapi penggunaannya meningkat tajam seiring kemajuan teknologi. Kini, pelaut dapat mengakses grafik maritim digital, peta navigasi, serta informasi cuaca serta real time. Contoh penerapan TIK di bidang ini antara lain sistem navigasi elektronik berbasis GPS untuk menentukan posisi kapal secara akurat, sistem komunikasi satelit yang memungkinkan komunikasi jarak jauh
antara kapal dan pelabuhan. Simulator pelatihan yang meniru kondisi nyata untuk pelatihan navigasi, kebakaran, dan pengendalian kerusakan. Alat pengambilan keputusan digital untuk memantau lalu lintas laut, memprediksi cuaca, dan menghindari bahaya. Semua ini menunjukkan bahwa TIK telah memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan industri maritim. Ada juga dampak TIK terhadap literasi maritim. TIK memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap literasi maritim, terutama dalam hal kemudahan akses informasi dan peningkatan kualitas pelatihan. Beberapa bentuk dampaknya antara lain, yang pertama ada akses informasi yang lebih luas melalui peta digital dan sistem daring. Informasi navigasi kini dapat diakses kapan saja, bahkan dari lokasi terpencil. Dan yang kedua, pelatihan dan pendidikan berbasis teknologi. TIK memungkinkan pelatihan jarak jauh atau e-learning yang fleksibel, sehingga pelaut bisa belajar tanpa meninggalkan tempat tugas. Nah, yang ketiga, dukungan operasi maritim. Informasi cuaca, arus laut, dan lalu lintas kapal dapat dipantau secara real time untuk menghindari kecelakaan. Yang keempat, ada pemantauan lalu lintas laut. Sistem digital dapat melacak posisi kapal dan mengidentifikasi potensi bahaya di perairan. Selain itu, penerapan teknologi canggih seperti simulasi, big data, dan kecerdasan buatan juga membawa perubahan besar. Simulasi membantu pelaut belajar lebih realistis. Big data membantu analisis tren keselamatan dan membantu dalam penilaian risiko serta pengambilan keputusan cepat. Yang keempat, ada tantangan dan peluang. Dalam penerapan TIK terdapat dua sisi yang harus diperhatikan, tantangan dan peluang. Tantangan utama meliputi yang adanya biaya tinggi, terutama untuk lembaga pelatihan kecil, kompleksitas penggunaan khususnya bagi profesional senior, keamanan siber yang berpotensi mengganggu sistem kapal, penolakan terhadap perubahan dari mereka yang masih nyaman dengan metode konvensional. Namun, di sisi lain, peluangnya jauh lebih besar, seperti akses pendidikan yang lebih luas, menjangkau pelaut di daerah terpencil, fleksibilitas pembelajaran yang menyesuaikan waktu peserta, peningkatan kualitas pelatihan dengan materi digital interaktif, efisiensi biaya pelatihan melalui platform daring. Dengan kata lain, peluang pemanfaatan TIK dalam dunia maritim jauh lebih besar daripada hambatannya, dan masa depan industri ini akan semakin bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru. Kita masuk ke penutupnya. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap literasi maritim. Teknologi ini mempermudah akses informasi, meningkatkan kualitas pelatihan, dan mendukung keselamatan serta efisiensi di laut. Namun demikian, masih ada beberapa tantangan seperti biaya, kompleksitas, keamanan, dan penerimaan terhadap perubahan. Untuk mengatasinya, perlu adanya pengembangan teknologi yang lebih terjangkau,
pelatihan yang lebih efektif, serta kerja sama antara lembaga pendidikan dan para profesional maritim. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka TIK akan menjadi fondasi utama bagi kemajuan pendidikan dan pelatihan maritim Indonesia di masa depan, menuju industri maritim yang modern, aman, dan berdaya saing global. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Saya Rashid Amrain. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya pemanfaatan TIK dalam membangun literasi maritim di era digital. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar.